Rafael Strijk resmi gabung klub Jawara Erste Divisi. Mauro Zylstra jadi tandem baru oleh Romney. Alasan Timnas Indonesia U17 bikin iri negara tetangga. Skema berat Timnas Indonesia Putri lolos Piala Asia 2026. Skema berat Timnas Indonesia Putri lolos Piala Asia 2026. Di tengah sorotan skuad Garuda mulai bersinar, kilauan juga muncul dari Timnas Indonesia Putri. Namun, menuju cahaya yang paling terang itu, Garuda Pertiwi harus mulai menyusun kerangka-kerangka berat demi lolos Piala Asia Wanita 2026. Sebelumnya, Garuda Pertiwi tampil percaya diri usai berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Kyrgyzstan di laga pertama. Namun, petaka itu muncul kala Timnas Indonesia Putri justru membawa kekecewaan pada laga kedua grup D kualifikasi Piala Asia 2026. 2-0 berkat gol bunuh diri dan penalti membawa Timnas Indonesia Putri harus legowo menerima kekalahan pahit ini. Hingga akhirnya, kans Timnas Indonesia Putri ke putaran final Piala Asia 2026 bakal lebih berat. Karena kini, anak asuh Satoru Mochizuki baru mengemas 3 poin dari 2 laga sama seperti Pakistan. Sementara pimpinan klasmen grup D diisi Chinese Taipei lewat poin sempurna. Chinese Taipei bahkan selalu menang dengan skor telak pada 2 laga. Pertama mengandaskan Pakistan 8-0, lalu mempermalukan Kyrgyzstan 3-0. Namun, secara hitung-hitungan matematis, Timnas Indonesia Putri masih punya kans lolos ke putaran final Piala Asia 2026. Apa syaratnya? Syarat utamanya adalah Timnas Indonesia Putri wajib mengalahkan Chinese Taipei pada laga terakhir penyisihan grup pada Sabtu 5 Juli. Jika mengalahkan Chinese Taipei, Timnas Indonesia akan memiliki poin yang sama dengan Su Yuswan dan kawan-kawan yaitu 6 poin. Namun, sembari berusaha mengalahkan Chinese Taipei, Safira Ika Putri dan kawan-kawan juga harus berharap Kyrgyzstan mengandaskan Pakistan. Alasan Timnas Indonesia U17 bikin iri negara tetangga. 1. Harus berusaha payah melalui babak kualifikasi. Hal pertama yang membuat tim-tim Asia Tenggara iri kepada Indonesia adalah karena ketika pasukan Garuda Muda sudah berleha-leha menantikan gelaran dimulai, tim-tim lain seperti Australia, Thailand, Vietnam, dan tentu saja Malaysia sudah harus bersusah payah untuk menjadi kontestan melalui babak kualifikasi. Tentunya, hal tersebut membuat tim-tim itu merasa iri dengan kondisi yang tengah dijalani oleh Indonesia, bukan? 2. Hanya mendapatkan jatah 7 tiket tersisa. Hal kedua yang membuat tim-tim Asia Tenggara bisa iri kepada Indonesia adalah karena ternyata di babak kualifikasi nanti, mereka hanya mendapatkan jatah 7 tiket putaran final saja untuk diperebutkan. Menyadur unggahan akun Instagram @theasiafootball dengan slot 16 peserta di putaran final gelaran, yang mana 9 diantaranya sudah ada pemilik. Hal ini tentunya berbeda dengan gelaran kualifikasi sebelumnya. Para peserta babak kualifikasi memiliki kesempatan besar untuk lolos karena memperebutkan 15 tiket untuk ke putaran final. 3. Rasio persaingan yang sangat tinggi. Asumsinya, dengan hanya ada 7 tiket, maka nantinya negara-negara peserta babak kualifikasi yang jumlahnya mencapai puluhan negara akan dibagi menjadi 7 grup, yang mana pemuncak klasemen akhir akan mendapatkan tiket ke putaran final. Imbasnya adalah, jika kita berkaca pada data dari AFC pada edisi terakhir kualifikasi diikuti oleh 44 negara, maka nantinya sejumlah 35 negara, karena sudah dikurangi 9 tim yang lolos otomatis, akan berjubel dalam 7 grup. Itu berarti setiap grup nantinya akan terdiri dari 5-6 negara yang akan saling berjibaku untuk memperebutkan 1 tiket menuju putaran final. Mauro Zylstra jadi tandem baru oleh Romney. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola tanah air. Sosok baru yang bakal dinaturalisasi dipastikan segera merapat menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Pemain yang memperkuat FC Volendam, Mauro Zylstra, bahkan santer dikaitkan bakal jadi tandem baru oleh Romney. Seperti yang diketahui, pemain yang baru berusia 20 tahun ini berpotensi besar masuk dalam skuad Garuda untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar Oktober 2025 mendatang. Bergabungnya Mauro Zylstra tentu membawa angin segar bagi lini serang Indonesia. Dengan tinggi badan 188 cm dan ketajaman mencetak gol yang terbukti di level junior, kehadirannya diyakini akan menambah variasi serangan timnas di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Dengan masuknya Zylstra, pola 3-4-3 racikan Kluivert diprediksi mengalami sedikit modifikasi. Di bawah Mister Gawang, posisi utama kemungkinan kembali dipercayakan kepada Martin Paes, kiper FC Dallas yang sebelumnya tampil konsisten. Barisan pertahanan akan tetap diperkuat oleh 3 bek sejajar,
yakni Wisil Girls, Jay Itzels, dan Justin Hubner. Ketiganya sudah menjadi langganan utama dan menunjukkan kekompakan di lini belakang. Untuk sektor sayap atau wingback, nama Kevin Dix berpotensi menempati sisi kanan, sementara Calvin Verdong diplot mengisi sisi kiri. Di lini tengah, duet Joy Pelupelsi dan Tom Hai diprediksi tetap menjadi pilihan utama. Masuk ke lini depan, di sisi kanan Ole Romney tetap menjadi pilihan utama dengan kemampuan eksplosifnya. Di sisi kiri Ragnar Oratmangun siap memberikan ancaman lewat penetrasi dan kreativitas. Sementara posisi ujung tombak akan dipercayakan kepada Mauro Zylstra. Ketajaman Mauro sudah terlihat jelas saat membela FC Volendam U21 di musim 2024-2025. Ia sukses mencetak 17 gol dari 28 laga, sebuah catatan impresif bagi pemain seusianya. Rafael Schreck resmi gabung klub Jawara Elstede Divisi. Setelah petualangannya di Australia bersama Brisbane Roar berakhir, Rafael Schreck kini jadi salah satu nama paling hangat di bursa transfer. Pemain muda timnas Indonesia ini disebut-sebut bakal kembali ke tanah kelahirannya, Belanda. Bukan hanya soal pulang kampung, ini tentang kembali ke ritme kompetisi yang membesarkannya. Seperti yang kita tahu, penyerang 22 tahun ini gagal menarik perhatian manajemen Brisbane Roar karena hanya mencetak 1 gol dari 10 penampilan di Liga 1 Australia 2024-2025. Jika benar gabung FC Volendam, Rafael Schreck tak akan mudah menebus skuad utama. Ex-penyerang ADO Den Haag ini mesti bersaing dengan nama-nama beken yang baru saja membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie 2025-2026. Beberapa penyerang yang eksis di lini depan FC Volendam adalah Robert Muhran dan Henk Veerman. Robert mengemas 18 gol dan 8 assist dari 36 laga Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam. Sementara Henk Veerman yang berstatus kapten FC Volendam tidak kalah garang. Dari 37 penampilan Liga 2 Belanda 2024-2025, penyerang 34 tahun ini mengemas 26 gol dan 10 assist. Belum lagi ada penyerang berdarah Indonesia Mauro Zylstra. Penyerang 20 tahun ini sanggup mencatatkan 6 penampilan di Liga 2 Belanda 2024-2025 bersama FC Volendam. Jika tidak menaikkan level permainannya, sulit bagi Rafael Schreck menembus starting 11 FC Volendam. Jangankan menembus starting 11, untuk sekedar masuk daftar susunan pemain, Rafael Schreck membutuhkan tenaga ekstra. Satu harapannya, pemain skuad Garuda itu mendapatkan klub terbaik pada musim panas 2025. Berusia muda, Rafael Schreck membutuhkan menit tampil yang baik untuk menambah jam terbang. Ditambah lagi, tenaga Rafael Schreck dibutuhkan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia.